Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan dipimpin doa dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Ketua kelas karena sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke, Ibu mulai ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya. Sudah, ya. Siap. Ya, oke. Ibu akan share screen materi pembelajaran kita hari ini. Tunggu sebentar. Oke. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu pada tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan di pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, itu yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, dengan arahan guru, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir,
Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, di sini Ibu sudah ada teks wacana. Apakah dari siswa ada yang ingin membacakan untuk teman-temannya? Apakah ada yang bersedia untuk membacakan teksnya? Oke, baik, jika tidak, Ibu saja yang bacakan langsung ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan banyak beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama yaitu benih atau biji. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih itu ditanam di lahan sementara. Biji yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan sebagai benih lagi. Tahap pertumbuhan pada berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, anak-anak semua, apakah sudah menyimak teks yang sudah Ibu tampilkan ini? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, selanjutnya Ibu memiliki 5 buah pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang sebelumnya sudah Ibu tayangkan. Untuk soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, silakan. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tentang tanaman padi sangat penting bagi penduduk Indonesia. Di Indonesia, daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ika. Kemudian untuk soal nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia, karena padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Sudah, Ibu. Oke, bagus ya. Untuk Yan Agus jawabannya sudah benar. Kemudian untuk nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Eka. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Oke, benar sekali untuk Eka. Jawaban nomor 3 itu juga benar. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya. Oke, silakan. Nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut
tumbuh. Dibutuhkan 110 hari sampai dengan 130 hari untuk tanaman tersebut melakukan proses pertumbuhan, Ibu. Oke, benar sekali ya, Degus. Itu juga jawabannya sudah benar. Kemudian untuk soalan yang terakhir, nomor 5, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah butir padi yang masih terbungkus oleh kulitnya, Ibu. Oke, benar sekali. Jadi kalian sudah mampu menyimak teks bacaan dengan baik dan juga sudah mampu menjawab isi dari teks bacaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Sudah. terlihat? Sudah. Oke. Nah, di slide ini ada 3 buah gambar. Jadi di sini siapa yang bisa membuat list pertanyaan terkait dengan ketiga buah gambar di atas dengan menggunakan konsep 5W1H. Contohnya saja, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Wahyu. Untuk yang gambar pohon itu, Ya. bagaimana, maaf, Bu, kenapa pohon-pohon itu ditebang? Oke, Wahyu menggunakan kata tanya kenapa ya? Ya, Oke, itu sudah benar. Jadi, kenapa ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Nah, untuk yang lain, apakah ada yang bisa lagi untuk membuat list pertanyaan seperti yang sudah dicontohkan oleh Wahyu Saya, tadi? Bu. Oke, silakan. Saya. Ya, silakan. Gambar yang paling bawah itu, Bu. Yang paling bawah. Bagaimana kata tanyanya? Di manakah seorang kakek itu berada atau berdiri, Bu? Oke, jadi Agus menggunakan kata tanya di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi kejadian. Ayo dong lagi satu, siapa yang bisa? Yang cewek-cewek. Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk gambar yang paling bawah juga, Ya. siapa yang berada di gambar tersebut? Siapa? Oke. Jadi Ika menggunakan kata tanya siapa, dan kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang ya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, gambar ketiga ini adalah merupakan contoh dari ketidakseimbangan lingkungan. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama, ini ada pencemaran udara melalui polusi dan juga pencemaran tanah dari plastik-plastik yang berserakan. Apakah ada yang tahu dampaknya jika hal ini terus berkelanjutan terjadi? ekosistem akan rusak, Ibu. Lingkungan rusak. Oke, lingkungan rusak, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini ada hutan yang ditebangi secara liar. Nah, seperti yang kita ketahui juga, hutan ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk manusia. Apakah ada yang tahu apa yang akan terjadi jika hutan tersebut tetap dilakukan penebangan liar seperti ini? Apa dampak yang akan dirasakan jika kegiatan ini tetap dilaksanakan? Saya, Bu. Oke. Pasokan udara atau oksigen berkurang. Pasokan Jika udara atau hujan oksigen tiba, berkurang. bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Oke, benar. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, Ibu tambahkan sedikit ya. Hutan ini adalah tempat
tinggal dari hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, jadi jika ekosistemnya dirusak, pastinya hewan-hewan ini juga akan kehilangan rumah mereka. Nah, untuk gambar yang paling bawah, yang gambar nomor 3, ini adalah pencemaran air. Bisa dilihat itu ada banyak sampah yang ada di genangan air atau di sungai. Nah, apa dampak yang dirasakan jika kegiatan ini tetap dilaksanakan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya. Ekosistem yang ada di sungai itu pasti akan punah, dan itu bisa menyebabkan dampak negatif untuk manusia seperti banjir. Terus apalagi satu, pencemaran air juga, Ibu. Nggak ada air yang bagus buat mandi di sungai. Ya, untuk Degus itu jawabannya sudah benar. Jadi jika kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus, itu akan merusak ekosistem air karena di air ini kan banyak ada hewan dan juga tumbuhan yang hidup di dalamnya seperti ikan, seperti itu. Jadi jika tercemar, pasti juga akan berdampak pada hewan-hewan yang ada di sana. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada materi karakteristik pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Di sini ada yang tahu pengertian dari pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah? Ada yang tahu? Oke, Ibu Dataran jelaskan saja ya. tinggi pegunungan, Bu. Ya, benar. Ibu jelaskan aja ya biar kalian lebih ngerti juga. Jadi yang pertama itu ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai tempat objek wisata. Nah, untuk yang gambar kedua itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga usaha kebun. Yang terakhir itu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan juga industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan tebu dan juga perkebunan kelapa. Nah, anak-anak, apakah sudah mengerti dengan penjelasan Ibu tadi mengenai pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah? Ngerti, Bu. Ngerti. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, itu ada pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Sekarang kalian tugasnya itu adalah untuk menganalisis berkaitan dengan lokasinya, kemudian ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan juga mata pencarian penduduk. Untuk tugasnya ini, Ibu berikan waktu 30 menit. Jadi sekarang kalian silakan keluar dulu dari Zoom untuk menjawab pertanyaan. Nanti setelah 30 menit silakan bergabung kembali dengan link yang sama. Apakah bisa? Bisa. Oke, sekarang silakan Bisa. dulu untuk keluar dari Zoom. Bisa. Nah, anak-anak, apakah sudah semuanya join kembali di Zoom? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Oke. Untuk yang pertama, pantai. Siapa yang mau menjawab? Saya. Oke. Saya pantai, Bu ya.
Ya, Pantai. Lokasinya di daerah yang berbatasan langsung. Ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya yang ada, ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaat pantai bisa dijadikan objek wisata. Dan terakhir mata pencarian penduduknya nelayan dan petani tambak, Bu. oke, Pramana itu jawabannya sudah benar. Jadi karena di pantai itu berdekatan dengan laut, jadi sumber daya alamnya itu yang berhubungan dengan laut dan mata pencariannya juga yang berhubungan dengan yang ada di sekitar laut seperti nelayan. Nah, selanjutnya untuk dataran tinggi, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Oke, Ika, silahkan. Bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Lalu ciri-cirinya yaitu ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Lalu sumber daya alamnya tanaman sayur dan juga buah-buahan. Manfaatnya tempat istirahat dan juga perkebunan. Mata pencarian perkebunan. Oke, Ika, terima kasih. Jawabannya juga sudah benar. Jadi untuk di dataran tinggi ini sangat cocok untuk menanam berbagai macam jenis sayur dan buah-buahan. Jadi mata pencaharian yang cocok untuk di dataran tinggi itu adalah petani dan juga sebagai perkebunan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dataran rendah. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya. Oke, Agus, silakan. Dataran rendah itu lokasinya pada dataran yang lebih condong itu datar ataupun ya bisa dibilang rendah, Ibu, daripada di dataran tinggi seperti pegunungan. Untuk ciri-ciri dari dataran rendah itu ketinggiannya itu kurang lebih 200 meter, Ibu, di atas permukaan ataupun bisa dihitung dari pantai. Terus untuk sumber daya alamnya tuh bisa seperti hewan ternak, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang sejenis sandang pakan untuk manusia ataupun hewan, Ibu. Terus manfaatnya itu dapat berupa pertanian, perkebunan, ataupun industri, Bu. Terus mata pencarian penduduknya itu lebih dominan petani, karyawan, ataupun pegawai industri, Bu. Oke, Degos, terima kasih. Itu juga sudah benar. Jadi untuk di dataran rendah itu sumber daya alamnya lebih condong pada hewan ternak, ada juga sayuran dan buah-buahan. Jadi mata pencarian penduduk di dataran rendah itu dominan sebagai petani, karyawan, dan juga sebagai buruh. Oke, sekarang kita sudah ada di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Bu, simpulkan saja ya. Jadi pada pagi hari ini di pembelajaran pertama tema ketiga, kita sudah mempelajari yang pertama itu tentang teks wawancara, cara membuat list pertanyaan dengan menggunakan kata pertanyaan 5W1H. Kemudian yang kedua itu kita sudah mempelajari tentang ketidakseimbangan sumber daya alam
Jadi kalian juga sudah tahu apa dampak buruk yang dirasakan jika kita merusak sumber daya alam dan jika sumber daya alam itu tidak seimbang. Dan yang terakhir, kita juga sudah mempelajari tentang karakteristik pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Apakah ada yang belum dimengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Yang lainnya sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk ketua kelas, silakan karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Oke, ketua kelas, Wahyu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Wahyu. Dan untuk siswa-siswi semua, ingat tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring seperti ini. Dan sampai bertemu minggu depan pada pembelajaran kedua.